Halo, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan review sepatu Diadora Wed. WEAD. Terserah bacanya apa ya. Saya bacanya Wed aja ya. Biar nggak susah. Eh, Sebelum itu sepatu ini sepatu basket, dan background dari saya beli sepatu ini tuh gara-gara seperti yang diketahui ya, kalau kalian udah lihat video saya sebelum-sebelumnya. Kalau yang belum pernah lihat, lihat dong. Yaitu ini sepatu basket, dan saya ini juga suka futsal ya sepatu. Tapi akhir-akhir ini saya nyoba olahraga basket dan ternyata asik juga loh basket itu. Gak gampang kerebut bolanya soalnya dipegang. Nah, karena saya nggak pernah punya sepatu basket, akhirnya saya mau cari sepatu basket. Begitu ceritanya. Jadi saya carilah, kan saya nggak tahu harga sepatu basket dan saya juga orangnya bokek yang nggak punya uang. Jadi saya nyari sepatu basket murah gitu di YouTube. Ada review. Jadi ada YouTuber, kalau nggak salah ya, nama akunnya itu JP Basket. Dia orang Malang dan dia itu nge-review sepatu basket. Terus dia nge-review sepatu ini, Diadora Wed, dan saya tuh juga lihat banyak videonya juga ya. Dia juga nge-review sepatu kayak misalnya Aztec, yaitu sepatunya badminton. Jadi kalau nggak salah yang punya itu legenda badminton itu loh, Susi Susanti. Tapi dia juga buat sepatu basket Aztec namanya. Terus saya juga lihat dari YouTuber lain kayak Spotek, terus Aza, bahkan saya juga lihat. Dan saya cari sepatu yang harganya murah gitu, kalau bisa di bawah 500.000. Terus ketemu sepatu ini kan, di review oleh JP Basket. Jadi harga awalnya sepatu ini tuh ya 500.000. Cuman mungkin karena ini modelnya udah 1 tahun lebih, atau mungkin ya kayaknya 1 tahunan deh. Jadi harganya di pasarannya itu jadi 350.000. Kalau kalian pintar nyarinya ya di Shopee banyak kok. Ada 2 warna, warna ini sama warna hitam. Yang warna hitam itu asli cakep banget. Dan kalau kalian lihat warna ini, mungkin kalian mikir, ah ini bukan sepatu basket bang, ini kan sepatu lari kayaknya. Bukan kok, ini sepatu basket. Kalau kalian lihat yang warna hitam itu lebih kayak sepatu basket lagi. Cuman ini karena mungkin perpaduan warnanya yang ada neonnya gini ya, jadi kayak sepatu lari gitu. Nah, saya nyari kan di Shopee, terus ada yang jual tuh, harganya 250.000 second. Ya ini sepatu second, saya beli second. Saya langsung beli. Ternyata yang jual itu ya yang review JP Basket itu. Jadi saya beli sepatu ini dari yang review JP Basket. Jadi kalau kalian mau lihat review atau ya reviewnya atau performance reviewnya dari sepatu ini, kalian bisa ke JP Basket ya, JP Basket akunnya, buat lihat. Bagus kok, dia bahkan ada b-rollnya. Saya kan nggak pernah pakai b-roll ya, soalnya saya nggak mau ngedit, saya pemalas. Dan dia reviewnya cukup detail sih, bagus kok. Kalian boleh cek ya nanti. Kalau saya nggak malas nanti saya cantumin di bawah deh, tapi nggak tahu kalau saya malas ya. Jadi saya beli anyway, jadi saya beli ini harganya 250.000. Mungkin kita bisa mulai langsung ya dari reviewnya. Oh ya, sebelumnya sepatu ini belum pernah saya pakai basketan sama sekali. Nah, jadi ini cuma first impression lah dari sepatu second ini, lebih tepatnya ya. Nanti kalau saya sudah basketan berapa kali, mungkin nanti akan saya review lagi. Ini kan juga sepatu second. Kita mulai dari ini ya, tractionnya. Sepatu basket traction ini, kalau di sepatu basket traction ini kan penting banget ya. Dan tractionnya ini bentuknya hurufnya, bukan huruf ya, bentuknya itu kayak wave pattern gitu, kayak ombak. Ini juga ada apa ya, alurnya yang nggak rata dia, jadi kayak ada yang ke dalam, ada yang menonjol gitu. Lihat ini kayak bentuk jempolnya, bentuk telapaknya. Dan kalau ini kan bekas dipakai sama dia, kalau nggak salah dia pemakaiannya udah berapa kali gitu, udah 6-10 kali mungkin. Dan ini lihat ya, dia ini dipakai outdoor sama indoor, keras banget ini karetnya, dan dalam ya. Kalau kalian lihat ini dalam banget, dan udah dipakai iya lebih dari 6 kali. Lihat cuma ujung-ujungnya aja yang apa, yang kena habis ya, yang habis ya. Tapi kalau kita lihat dari dalamnya nih,
ini masih dalam banget loh, dan dia kayak baru gitu. Kalau dibersihin sih kayak baru nih. Jadi saya lihat sih ini kayaknya dia nih rubbernya keras banget. Kalau buat outdoor mungkin sangat cocok ya, karena nggak gampang aus, apalagi kalau indoor ya. Dan groove-nya juga dalam, jadi mungkin ya itu juga salah satu faktor ya untuk menambah umur dari traksi ini. Dan kalau kita lihat jaraknya itu jauh terus deket gini kan, ada yang deketnya nih. Nah ini mungkin ada potensial bisa itu ya, selip debu dan jadi licin. Cuman kalau saya lihat di reviewnya JB Basket sih traksinya bagus banget gitu. Ya mungkin ini kalau stop dari kayak maju mundurnya sih kayaknya main ya, main gigit. Tapi saya kurang tahu deh kalau ke pinggir apa, kalau lateral gini ya, kalau movementnya kanan kiri gini ya. Nah, saya juga kurang tahu sih. Nah dari traksi mungkin itu aja, dan mungkin kita lanjutnya ke itu ya, apa namanya, flow-nya ya, ke flow-nya ini. Kalau kita lihat di bagian belakang ini, dia ini kayak 90 derajat. Tapi ternyata saat saya pakai, dia ini nggak kaku loh, nggak jedak gitu, nggak. Jadi kalau kita nanjak apa ya, kayak lari gini ya, contohnya ini kan simulasi lari gitu, seret, gini smooth. Nah smoothnya itu kenapa? Karena cushionnya itu empuk banget. Nanti saya lanjutin ke cushion. Jadi dia flow-nya itu halus banget, walaupun ini kayak 90 derajat, tapi kalau kita hentak kaki kayak gini, set. Apalagi di depannya ini ya, lihat depannya ini nggak rata, nggak kayak sepatu Adidas ya, ada kayak naik ke atas sedikit ya. Lihat, dia itu bisa membantu lah untuk lari. Oh iya, selain itu dia juga ada ini, lihat nih, dia ada, kalau kalian lihat ini ujungnya ada lebih lebar ya. Ini kalau nggak salah namanya tuh outrigger. Outrigger ini nih buat kestabilan lateral kita kalau basketan. Seperti yang kita ketahui, basket itu kan sering ankle ya, dan ya ini itu kayaknya membantu sedikit lah untuk meminimalisir biar nggak ankle gini kan. Itu lanjut dari flow-nya bagus. Ini untuk first impression ya. Terus kalau untuk cushion, nah untuk cushion ini lihat ya, ini saya tekan ya, lihat, empuk banget bro, empuk banget, soft, depannya juga soft. Nah ini saya curiga ini kayaknya dia ini pakai injected Phylon deh buat cushionnya. Jadi kayak apa ya, kayak ada anginnya gitu di dalam. Nanti lama kelamaan bakal habis, jadi bakal gepeng gitu. Cuman ini masih tinggi banget kan, lihat deh, ini full foam semua loh. Dan kita ini berdiri, kalau biasanya sepatu kan misalnya foamnya segini, tapi ternyata kita berdirinya di sini atau di sini enggak men. Nih lihat ya, tuh kita tuh berdiri di sini loh, tinggi banget. Jadi kita ngikutin alurnya dari tinggi dia ke rendah bro. Nah nih jari saya masukin ya, nih ke bawah dia bro. Bentar, sepertinya habis ini azan, jadi saya berhenti dulu, nanti saya lanjutin lagi, bentar ya. Oke, azannya sudah selesai, kita lanjutin ya. Jadi sepatu ini tuh ternyata kita duduknya tinggi banget. Jadi ini nggak bohong, ini full foam ya, kerasa tinggi. Turun ke bawah, terus ini agak pendek, tapi di depan ini juga kayaknya feel chordnya itu nggak dapat banget gitu, walaupun kelihatannya rendah kan. Dan untuk bener ya, ini untuk foamnya ya, kan saya beli harganya 250.000. Ini empuk banget asli, kayak kerasa pakai apa ya mungkin kayak kerasa pakai, kalau di Adidas mungkin ada bounce, oh enggak,
Tahu Skechers nggak? Nah kayak gitu foamnya, empuk banget deh asli. Cuman ya karena ini kan ada harga ada rupa ya, dia ini nggak ada namanya arch support ya, jadi tuh dia ini, nah biasanya kan kalau sepatu-sepatu bagus tuh ada arch support di sini biar ada kayak plastiknya gitu, biar nggak biar tetap kaku, biar jaga kaki juga gitu kan. Di sini nggak ada, itu kekurangannya. Lalu step and comfortnya sih enak kan, saya bilang kan, karena kusinya ini empuk banget dan juga bouncy loh, bouncy parah, jadi kayak kalau lompat itu kayak ada tambahan energi gitu. Lalu kita lanjut ke material. Nah saya suka sama sepatu ini kenapa, karena materialnya dia tuh knit ya. Kalau kalian bisa lihat nih deket banget nih, dia tuh knit tuh detailnya ya, dia tuh knit dan dia ini knitnya cozy, nggak tahu ya bahasa Indonesia apa, tapi cozy, nyaman gitu loh, nyaman kayak selimut. Nah, kayak gitulah, tebel dan nggak itu ya, nggak kayak ada nilonnya gitu yang buat dia kaku, nggak. Jadi dia ini kalau ini lihat ya, aduh sorry, tuh kayak empuk banget gitu. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya, dia ini ada itu, ada kayak ya kayak cardboardnya gitu ya, apa namanya itu ya, itulah pokoknya lah, saya lupa, hehehe. Jadi support di ankle juga bagus, nggak bolong gitu. Terus ada talinya ini juga warna hijau. Sebenarnya saya nggak kurang suka ya, tapi ini kan selera. Buat apa namanya, buat masukin kakinya biar lebih mudah. Dan ini ada logo Diadoranya. Ini saya putar ya. Ini juga di dalam sama ada logo Diadoranya. Dan kalau ditanya breathable nggak, nah ini kalau kita lihat nih, dia ini nggak ada lubang pori-porinya buat ventilasi, jadi mungkin agak hangat, tapi dia ini kan knit, jadi pasti udara masih bisa masuk gitulah, nggak kayak fuse gitu ya. Oh iya, karena ini knit, jadi lentur, dia itu lentur dan bisa nanti lama-kelamaan bisa ngikuti bentuk kaki kita gitu. Tapi kekurangannya knit ini, dia ini untuk suportifnya masih kalah sama kayak fuse gitu, karena kayak mungkin mesh yang di fuse itu masih kalah dia. Jadi contoh kalau misalnya kita gerakannya lateral gini, knitnya itu bakal kayak gini. Apalagi dia itu nggak ada itunya ya, walaupun tadi ada outrigger ini ya, walaupun ini agak naik sedikit, tapi dia nggak ada fuse-nya yang di depan yang membantu kita untuk berhenti gitu. Nggak ada, kekurangannya itu sih untuk knit ini. Dan juga mungkin oh iya, karena ini sepatu second, jadi lihat nih dalamnya. Nah ini udah, mungkin ini bekas kaos kakinya yang nyangkut ketika kainnya tadi orang sebelumnya. Dan nggak masalah sih buat saya. Dan oh iya, ini lihat nih heelnya, dia ini tebel banget, dan kalau kita masukin kaki kita ke sini, heel kita itu bakal kunci. Kenapa? Karena ininya tebel, ini dalamnya kopong, yang bawah ini bagian bawah, jadi kayak, nah itu bakal aman lah, saya jamin ini aman, soalnya nggak bakal heel slip gitu, nggak bakal, saya jamin aman. Oh iya, dan untuk talinya ini kan kita lihat, ini kayak misalnya kayak gini kan, jangan kalian kira ini kayak flywire gitu ya, yang ada lanjutannya ke sini. Enggak bro, ini cuma lihat nih, ini cuma dijahit. Nah aslinya ya cuma ini pak gini. Saya juga bingung kenapa digituin ya. Untuk talinya sendiri, dia ini talinya bagus ya, talinya bulat gitu ya, ya bagus lah, lumayan bagus lah, nggak flat gitu kan. Jadi kalau nali itu gampang keikat, nggak gampang lepas, nggak licin lah. Tapi dia talinya panjang banget, jadi mungkin saya sarankan untuk ditali 2 kali gitu. Untuk tangnya lidah sepatunya, dia ini tebel, puffy gitu ya. Jadi ini ada logo Diadoranya. Tapi dia ini nggak ada itunya, nggak ada kayak sambungannya ke bawah gini ya. Ya maklum lah, ini kan sepatu murah ya.
Oke, ini lihat ada hologram Diadoranya. Ya lumayan keren lah ya. Sepatu seharga segini ya. Oh ya, untuk fit. Nah ini penting ya. Menurut saya untuk memilih sepatu, apalagi sepatu yang untuk olahraga beneran ya. Menurut saya yang paling penting itu adalah fit. Fit. Lalu mungkin kalau di basket traction ya. Tapi menurut saya pertama itu fit dulu. Fitnya gimana? Jadi saya beli ini ukuran 44. Ukuran 44 itu sentimeternya 28. Ini bisa lihat ya, 44 ukurannya sentimeternya 28. Nah, sepatu ini ternyata saat saya pakai bekas dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya tuh saya heran, dia tuh biasanya pakai 45, terus dia pakai ini 44. Waduh. Berarti kan saya kan harusnya pakai 43 ya. Dan saat saya pakai ternyata ada sisa, tapi nggak terlalu mengganggu sih, saya nggak peduli sih. Saya tuh kalau untuk basket sih saya cuek sih, nggak kayak futsal yang harus detail gitu, nggak sih. Ini saya nggak cuek sih buat hal-hal kayak gini. Ini ada sisa di sini, sama di atas ini juga ada sisa. Jadi ada sisa gitu. Nah, saat kita ngikat tali sepatunya, locknya ini bagus banget di sini. Cuman ya mungkin di bagian depan sini agak kurang ya, karena mungkin sisa itu. Benar, komat. Oke, kita lanjutin. Jadi untuk lockdownnya, jadi dia ini erat ya di sini, aman ya. Tapi di sini karena saya mungkin agak ada sisa di sini, mungkin ada ruang. Nah, saran saya buat kalian mungkin bisa turun satu size. Turun satu size ya, yang biasanya ukuran 44 turun 43, yang biasanya 45 turun 44, 43 turun 42 dan seterusnya. Saya kan biasanya lihat dari sentimeternya. Nah, ini sentimeternya sebenarnya udah bener 28. Nah, ternyata saya itu salah pikir gitu, salah. Ternyata kaki saya itu antara 27,5 sampai 28. Nah, kalau buat sepatu yang performance ya, bagusnya kan itu erat ya, erat biar meminimalisir cedera gitu. Maksudnya erat itu gimana? Jadi fitnya itu nggak ada sisa gitu. Kayak jempolnya pas di sini dan nggak sakit juga gitu, harus kayak gitu kan fitnya. Jadi saya saranin turun satu size ya, turunin satu size. Nah, dan ini ternyata midsole-nya bisa dicopot, maksudnya insole-nya bisa dicopot. Nah, karena tadi saya bilang sepatu ini adalah second, jadi ini kayaknya udah forming bentuk kaki orang sebelumnya gitu. Jadi saya pakai ini kayak agak aneh aja gitu. Apalagi ini juga insole biasa ya, ada lubang-lubangnya nih, lihat. Dan iya insole biasa standar lah. Jadi saya mengakalinya gimana? Jadi saya ngakalinya itu pakai ini. Saya dulu pernah punya Chuck Taylor 2 dan insole-nya kan Lunarlon. Nih. Ini sepatu ini insole-nya udah hancur banget nih, lihat ada bekas kakinya. Ini udah kayak foaming kaki saya. Dan kalau kita bandingin dia sama yang insole-nya Diadora, dia ini lebih tebal, lebih empuk. Ya iya, Lunarlon ya. Coba kita lihat nih. Tuh, lebih tebal ya. Dan lebih empuk. Lalu saya pakaiin dia ke sini. Saya coba kan, ini padahal ini size 43 loh. Converse-nya. Dimasukin ke size 44. Dan ternyata masuk dan pas. Pas saya pakai lagi, kaki saya tuh ngisi volume di sini. Jadi ini sepatu udah pas buat saya ternyata. Kalau saya pakai insole ini. Nah, buat kalian yang punya insole tambahan yang mungkin lebih tinggi atau mungkin lebih empuk, ya bisa dipakein di sini sepatu ini sih. Jadi, aduh, rasanya kayak sepatu mahal cuy. Dan masalah fit yang tadi saya bahas itu hilang seketika gitu. Ajaibnya gitu sih. Mungkin kalau dari saya itu aja sih. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Sampai
jumpa lagi di lain video.